Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Maulana Rahma. Di sini saya menyetor SKU nomor 15. ASEAN. Sejarah singkatan ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. ASEAN didirikan oleh 5 negara pembrakarsa melalui Deklarasi Bangkok. Menteri Luar Negeri penandatangan Deklarasi Bangkok kala itu adalah Adam Malik, Indonesia; Tun Abdul Razak, Malaysia; Narcito R. Ramos, Filipina; S. Rajarman, Singapura; dan Tan Tat Khoman, Thailand. Faktor internal yaitu adanya tekad bersatu untuk memperjuangkan kepentingan bersama dan sama-sama sebagai bekas negara jajahan Barat. Faktor eksternal yaitu adanya Perang Vietnam antara Indo dan Cina, dan sikap RRC ingin melandasi Asia Tenggara. Kini ASEAN beranggota semua negara di Asia Tenggara, kecuali Timur dan Papua Nugini. B. Asas ASEAN sebagai organisasi kerja sama region di Asia Tenggara menganut atas keanggotaan terbuka. Ini berarti bahwa ASEAN memberi kesempatan kerjasama kepada negara-negara lain yang berada di kawasan Asia Tenggara, seperti Timor Leste dan Papua Nugini. C. Dasar atau prinsip utama ASEAN: saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional dan identitas nasional setiap negara, mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari campur tangan luar, subversi, dan intervensi dari luar, tidak saling turut campur urusan dalam negeri masing-masing, menyelesaikan perbedaan atau pertengkaran dan persengketaan secara damai, tidak mempergunakan ancaman, menolak penggunaan kekuatan militer, menjalankan kerjasama secara efektif antar anggota. D. Tujuan ASEAN: 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan terbit hukum. 3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian. 5. Meningkatkan penggunaan pertanian, industri, perdagangan, jasa, dan meningkatkan taraf hidup. 6. Memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. Indonesia memiliki peran penting dalam organisasi ASEAN yang bisa diuraikan sebagai berikut. 1. Hingga tahun 2012, Indonesia menjadi lokasi penyelenggaraan KTT 1-9, yaitu di Jakarta dan Bal. Selain itu, Jakarta juga menjadi sekretariat ASEAN sejak KTT 1 ASEAN di Bali. Indonesia juga menjadi tuan rumah konferensi khusus para pemimpin ASEAN pasca Gempa Bumi dan Tsunami tanggal 6 Januari 2005 dan menjadi ketua ASEAN Regional Forum ARF pada tahun 2003. Indonesia menjadi pemrakrasa, inisiator, dan motor penggerak organisasi ASEAN, dan Legend HR Darsono pernah menjabat sebagai Sekjep ASEAN yang pertama. Indonesia menjadi tempat proyek dan komit pangan, pertanian, dan kehutanan, yaitu untuk suplai dan keperluan makanan, serta tempat salah satu proyek pupuk urea amonia dari Komit Industri Perdagangan dan Energi. Indonesia turut menyelesaikan pertikaian suatu bangsa, misalnya melalui Jakarta Informal Meeting JIM tahun 1988 untuk menyelesaikan masalah di Kamboja. Pertemuan ini dilanjutkan dengan konferensi internasional di Paris pada tahun 1989. Indonesia mendukung kesepakatan Asia sebagai kawasan yang bebas, damai, netral, atau Zone of Peace, Freedom, dan Neutrality, ZOPFAN. Pada tahun 2011, Indonesia menjadi ketua ASEAN Defense Minister
meeting ADDM, yaitu Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN. PBB merupakan salah satu organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Tujuannya untuk memfasilitasi hukum internasional, pengamanan internasional, lambang keekonomian, dan pelindungan sosial. Pembentukan PBB diawali dengan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Januari 1920. Tokohnya adalah Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson dengan tujuan untuk mempertahankan perdamaian internasional serta meningkatkan kerjasama internasional. Indonesia menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Namun, Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB pada 7 Januari 1965 karena perselisihan politik dengan Malaysia. Fungsi dan peranan PBB sering dikendalai oleh Amerika Serikat untuk kepentingan politik dan ekonomi negara adik kuasa itu. Akhirnya, setelah lahirnya Orde Baru, Indonesia menjadi anggota PBB kembali pada 28 September 1966 dan tetap sebagai anggota yang ke-60. Sejarah telah mencatat bahwa Indonesia masuk menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950. Indonesia diterima secara aklamasi sebagai anggota PBB dan menduduki urutan ke-60. Peran Indonesia dalam PBB antara lain yaitu 1. Mewakili Asia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dalam 3 periode yaitu 1979, 73 sampai 1974, 1995 sampai 1996, dan 2007 sampai 2008. 2. Indonesia mengirimkan pasukan atau kontingennya untuk memelihara keamanan dan perdamaian dunia atas nama pasukan Garuda. 3. Indonesia membantu PBB di Kamboja untuk petugasan pengawas transisi dari konflik aktif ke bentuk politik yang lebih damai. 4. Adam Malik pernah menjadi Ketua Sidang Majelis Umum PBB ke-25 di New York untuk masa sidang tahun 1974. 5. Indonesia terpilih sebagai Ketua Komisi HAM PBB pada tahun 2005. 6. Indonesia terpilih menjadi Dewan HAM periode 2006, 2007, 2007 sampai 2010 dan 2011 sampai 2014, yaitu Makarim Wibisono. 7. Selama kurun waktu sidang Majelis Umum ke-65 yaitu periode September 2010 September 2011, Indonesia dipercaya menduduki posisi-posisi penting antara lain sebagai Wakil Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-65, Ketua Komisi Union of Population and Development CPD, anggota Governing dan Governing Council Unhumah Program Habitat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.